ada seorang pengajar namanya Harold Camping. Ya. Harold Camping ini pada tahun 2011, dia sebenarnya sudah pernah meramalkan bahwa akan ada rapture, pengangkatan di tahun 94. Ternyata salah. Salah gitu ya. Dia ngajarin begitu, ya, oh Yesus akan datang, kita akan diangkat, siap-siap gitu ya, pakai mandi, pakai baju bagus, siap-siap terangkat. Ternyata nggak terjadi. Lalu kemudian apa? Pada tahun 2011, dia bilang, oh nggak jadi, direvisi. 2011 datangnya, nggak jadi lagi. Ya, bulan 5 waktu itu. Direvisi lagi bulan 10, nggak jadi lagi. Akhirnya apa? Jadi olok-olok loh saudara-saudara. Banyak orang-orang skeptis, agnostik, itu akhirnya mengolok-olok, bikin begini saudara. Di WC langsung diangkat gitu ya, sisa bajunya doang. Gitu. Nah, apakah Alkitab mengajarkan tentang rapture? Itu kan pertanyaan kita. Balik lagi ke Alkitab. Ayo kembali lagi ke Alkitab. Betul ya? Apakah Alkitab mengajarin tentang rapture? Faktanya adalah Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi dalam 2 tahap. Saya ulang. Kedatangan Yesus pertama kali kan waktu Yesus lahir, oke? Dan kemudian mati dan bangkit. Kemudian naik ke sorga. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak terjadi 2 tahap seperti orang-orang yang mengajarkan rapture itu. Yang pertama datang, ngejemput doang di awan-awan, jemput kita hilang, ya kan? Terus kemudian yang kali kedua baru datang lagi, binasakan itu semua yang jahat-jahat. Enggak begitu. Kedatangan yang terjadi di dalam 1 Tesalonika pasal yang tadi ayat yang dipakai itu saudara-saudara, kedatangan Tuhan, itu seringkali digambarkan tahap pertama. Nah, masalahnya adalah di ayat yang ke-13, di dalam konteks ayat yang sama, di situ juga memakai kata kedatangan Yesus. Dan ini seringkali dikatakan tahap yang kedua. Dan tahukah saudara, kata yang dipakai itu adalah kata yang sama, parusia. Nah ini saudara mungkin agak bingung, loh Pak kok bisa begini? Begini, ini nih yang diajarkan sama mereka yang bilang, oh rapture ini ayatnya tuh di sini. Nah sekarang saya tanya, masalahnya adalah ayat yang sama nih, dua istilah yang sama nih, ini dua istilah yang dipakai ini adalah istilahnya sama. Bagaimana mungkin parusia yang ini dibilang ayat tahap 1, parusia yang ini ayat tahap 2? Saudara mengerti maksud saya? Katanya sama. Jadi ini tidak sedang bilang ada 2 tahap sama sekali, nggak ngomong 2 tahap. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saudara, pengajaran tentang rapture itu adalah pengajaran yang pengen ngomong kan, ayo lo, kalau kamu setia, kamu akan diselamatkan dari yang namanya penganiayaan, betul ya? Kalau kamu setia, kamu tidak akan dianiaya. Loh, begini, masalahnya Yesus mengajarkan kepada kita apa? Matius pasal 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sekarang saya tanya, waktu Yesus bilang pada waktu itu, kamu itu siapa? Mereka yang mengejar, yang dia ajarkan ya, murid-muridnya. Berarti murid-muridnya tuh orang Kristen bohongan. Betul begitu? Yang orang Kristen tidak setia, yang nanti waktu penganiayaan datang, oh kamu akan disiksa, kamu berarti tidak percaya aku. Betul begitu? Kan tidak. Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya, kamu akan disiksa. Dengan kata lain, Yesus akan bilang, kalau kamu percaya pada aku, mengikut aku, kamu akan mengalami apa? Penganiayaan. Nah, teologi rapture itu apa? Hayo lo, kalau kamu tidak setia, kamu akan dianiaya lo. Jadi kalau setia berarti tidak dianiaya. Kalau setia berarti tidak mengalami masalah. Kalau setia berarti diangkat, lari, kabur ke surga. Sekarang saya tanya, kebolak-balik nggak ini pengajaran ini? Betul? Padahal Yesus mengajarkan, kamu yang setia justru akan dianiaya. Jadi bertentangan tidak ini dengan teologi rapture? Bertentangan. Rapture ini bertentangan sekali dengan ajaran Yesus. Ya, yang ketiga. Kedatangan Yesus kedua kali itu membawa penghakiman. Kan ayatnya begini,
Waktu itu ada 2 orang di ladang, yang satu di bawah, yang lain ditinggalkan. Kalau ada perempuan yang lain, yang satu putar batu, yang satu akan ditinggalkan. Nah, ayat ini dipotong. Kalau saudara lihat ayat 42 sesudah itu, Yesus bilang, berjaga-jagalah, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya konteks dari perkataan Yesus ini ada pada konteks waktu itu Nuh. Di mana Nuh, waktu itu kan menurut ceritanya, Nuh itu, dua binatang itu diselamatkan, toh? Sebelum air bah. Yesus lagi bilang penekanannya itu bukan pada yang satu tinggal, yang lain pergi. Bukan. Yesus lagi bilang bahwa hukuman Tuhan itu akan datang. Sudah, titik. Karena hukuman Tuhan akan datang, berjaga-jagalah. Mirip seperti cerita Nuh. Begitu saudara-saudara. Ya, jadi penekanan Yesus ada pada berjaga-jaga, bukan pada yang satu pergi, yang satu ketinggalan. Bukan itu saudara-saudara. Dan yang terakhir, ini saudara ya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat rapture tadi dipakai itu kebanyakan bukan wahyu loh. Cuman satu doang di wahyu yang dipakai untuk jadi pendukung bahwa yang kita ini nanti akan diangkat, yang baju kita ketinggalan, ya, yang suami yang takut Tuhan diangkat, istrinya ketinggalan, atau istri yang suka ke gereja akan diangkat, suaminya ketinggalan. Bukan. Itu tuh ayat yang dipakai sama mereka tuh Wahyu pasal 3 ayat 10. Di situ kan ini adalah pengajaran atau di sini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada apa? Kepada jemaat yang berada di Philadelphia, saudara-saudara, ya. Di sini dikatakan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Perhatikan baik-baik, hari pencobaan yang akan datang. Betul nggak? Oh iya, oke, betul. Kepada jemaat Philadelphia, Yesus bilang, aku akan melindungi engkau. Ya, ini konteks gereja Philadelphia. Tapi, masalahnya adalah bagaimana dengan gereja yang terletak di mana? Yang terletak di Efesus. Yesus mengajarkan kepada jemaat Efesus, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara. Loh, berarti kepada jemaat di Philadelphia terjadi rapture, kepada jemaat di Efesus tidak ada rapture. Masa begitu? Saudara mengerti maksud saya? Kalau misalnya perkataan ini konsisten bahwa akan diangkat jemaat itu, maka kepada jemaat Efesus pun tidak boleh perkataan Yesus, jangan takut derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa di antara kamu masuk penjara. Bagaimana mungkin pada Philadelphia diangkat, Efesus mengalami penganiayaan? Kan tidak. Jadi maksudnya apa? Yesus pengen bilang, memang ada yang secara khusus diselamatkan, tetapi secara umum, yang namanya pengikut Yesus itu akan mengalami penderitaan. Ada beberapa diluputkan. Ya puji Tuhan, saudara-saudara. Saya tuh lagi tidak sedang mengajarkan, oh berarti kita semua nanti harus siap mau mati. Bukan. Aduh, saudara-saudara. Kalau Tuhan tolong kita di masa kesesakan, puji Tuhan. Iya enggak, saudara-saudara? Kalau kita sakit disembuhkan, puji Tuhan. Siapa sih yang tidak mau disembuhkan? Betul? Kalau saudara lagi mengalami kesulitan ekonomi, saudara-saudara mengalami berkat Tuhan, siapa sih yang tidak mau? Itu anugerah. Tetapi jangan jadikan itu ukuran bahwa saudara setia atau tidak. Jangan. Jangan jadikan ukuran bahwa orang kaya itu setia, orang miskin itu tidak setia. Jangan. Saudara-saudara, jangan jadikan orang yang sembuh dari penyakit itu berarti orang yang beriman. Orang yang tidak sembuh dan meninggal itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan. Jangan kaitkan begitu. Amin. Ya. Jadi berbicara tentang rapture itu jadi itu kalau saudara lihat secara sejarah, ini adalah pengajaran yang dipengaruhi oleh pengajaran populer. Ini tidak alkitabiah. Dan ini lebih mendatangkan khawatir daripada damai sejahtera loh. Saya sudah cerita ya bagaimana berapa kali saudara saya bangun, saya mesti lari dulu ke kamar orang tua saya mau lihat dulu mereka hilang atau tidak. Saudara-saudara. Karena saya takut tahu-tahu saya bangun yang lain udah hilang. Wah, yang ada kita was-was, khawatir. Kita tuh khawatir untuk sesuatu yang tidak real. Maksudnya sesuatu yang tidak semestinya. Ingat saudara-saudara, tujuan kita di bumi itu bukan untuk pengangkatan. Bukan untuk rapture. Melainkan,
kedatangan Kristus yang kedua kali. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah ketika Yesus memerintah di bumi. Itu tujuan kita tuh adalah kerinduan kita tuh Yesus memerintah di bumi. Betul ya? Jadi tujuan kita bukan selamat dari penganiayaan. Itu dua hal yang jauh berbeda. Saudara-saudara. Amin. Sama seperti saudara punya calon mantu misalnya. Bagaimana kalau calon mantu saudara, tujuannya itu adalah menikmati harta kekayaan saudara. Tidak mau susah. Tidak mau hidup susah. Saudara suka dengan calon mantu yang begitu? Itu calon mantu sejati bukan? Apa bedanya saudara-saudara dengan orang Kristen yang cuma mau senangnya saja ikut Tuhan, susahnya nggak mau? Betul? Nah, saya mungkin sampai di sini dulu ngomong soal rapture. Kita sampai ditanya jawab. Silakan saudara-saudara kalau ada saudara mau berinteraksi.